Coba deh, kalau dengar kata Indomie, apa yang langsung kebayang? Pastinya semangkuk mie instan panas yang jadi penyelamat di kala lapar kan? Nah, banyak investor mikirnya gitu juga. Karena produknya laku keras, saham perusahaannya, yaitu Indofood, pasti investasi yang aman banget. Tapi, tunggu dulu. Apa benar sesimpel itu? Laporan keuangan terbaru mereka justru nunjukin teka-teki yang aneh. Sebuah paradoks yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Dan ya, keyakinan ini seperti yang tertulis di sini, masuk akal banget sih. Produknya jelas, makanan semua kalangan, apa yang perlu dikhawatirkan? Logikanya kan sederhana. Produk yang laku tiap hari harusnya bikin bisnisnya kuat. Ini asumsi dasar kita semua. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Pasar saham itu nggak peduli sama logika kita yang enak-enak ini. Pasar saham cuma peduli satu hal. Angka. Oke, kita bedah angkanya yuk. Dan di awal-awal, semuanya kelihatan persis seperti yang kita bayangin. Penjualan bersih di kuartal ketiga 2025 itu naik 5% dari tahun lalu. Ini konfirmasi pertama. Bener, produknya laku. Permintaan kuat, distribusi oke, so far so good. Gak ada yang aneh kan? Eits, tunggu dulu. Ceritanya ternyata lebih bagus lagi. Lihat ini. Laba usaha, artinya untung murni dari jualan mie meroket 47%. Wow, ini angka yang luar biasa. Artinya, bukan cuma produknya laku, tapi perusahaan ini juga efisien banget. Mereka jago banget ngelola pabrik dan biaya-biayanya. Ini nunjukin kalau mereka tuh emang masternya di bisnis mie instan. Grafik ini ngebuat semuanya jadi makin jelas. Lompatannya kelihatan banget. Dari 4,34 triliun rupiah jadi 6,41 triliun rupiah. Ini potret mesin operasional yang jalan mulus tanpa cacat. Di pabrik Indofood itu juara. Kelihatannya sempurna banget sampai kita lihat angka yang satu ini. Dan disinilah plot twistnya. Laba inti, ini untung bersih yang benar-benar jadi haknya investor, malah anjlok 58%. Tunggu. Ini aneh banget. Gimana ceritanya? Penjualan naik, efisiensi meroket, tapi kok keuntungan akhirnya malah hilang lebih dari setengah? Ada yang nggak beres di sini. Nah, ini dia inti dari misterinya. Kemana perginya semua uang itu? Untung yang udah susah payah didapat di publik, seolah-olah nguap gitu aja di tengah jalan. Jelas ada pemangsa yang nggak kelihatan yang makanin keuntungan ini. Sesuatu yang nggak bakal pernah kita temuin di bungkus Indomie. Jadi, gini gambaran besarnya. Indofood ini kayak punya dua kepribadian. Di satu sisi, ada cerita operasionalnya, penjualan naik, biaya aman, laba usaha melonjak tinggi. Ini cerita tentang pabrik yang hebat. Tapi di sisi lain, ada cerita finansialnya. Laba inti amblas, kerentanannya tinggi banget. Dan cerita kedua inilah yang bikin investor deg-degan. Nah, pemangsa ini ada namanya. Namanya rugi selisih kurs. Kedengarannya ribet ya? Tenang, sebenarnya konsepnya simpel banget kok. Inilah faktor siluman yang diam-diam nyedot untung perusahaan sebelum sampai ke kita sebagai investor. Yuk kita bongkar cara kerjanya. Gini cara kerjanya, dan ini penting banget buat dipahami. Pertama, Indofood itu punya utang yang gede, dan utangnya dalam dolar AS. Kedua, nilai rupiah lagi melemah. Nah, akibatnya, utang dolar mereka itu, kalau dihitung dalam rupiah, jadi bengkak. Secara akuntansi, pembengkakan ini harus dicatat sebagai kerugian, padahal mereka nggak nambah utang sepeser pun. Nah, rugi di atas kertas inilah yang tiba-tiba nyedot semua keuntungan dari pabrik tadi. Di tabel ini, semuanya kelihatan jelas banget. Coba lihat baris paling atas. Penjualan naik, bagus. Baris kedua, laba usaha melonjak 47%, fantastis. Tapi, lihat panah merah di bagian beban keuangan. Itulah lubang hitamnya. Angka inilah yang bikin laba inti di baris paling bawah anjlok dari hampir 5 triliun jadi cuma 2 triliun. Angka-angka ini benar-benar nggak bisa bohong. Dan kutipan ini, wah, ngena banget. Ini ngerangkum masalahnya dengan sempurna. Ternyata ini bukan saham rasa mie. Ini adalah saham rasa mata uang. Artinya, pas kita beli saham Indofood, kita tuh nggak cuma taruhan sama enaknya Indomie. Kita sadar atau nggak lagi pasang taruhan besar sama nasib kurs rupiah terhadap dolar. Dan ini ngebawa kita ke masalah yang lebih gede lagi. Nasib perusahaan ini ternyata nggak cuma ditentuin di dapurnya, tapi juga sama kesehatan mata uang negara kita. Ini pengingat penting, sehebat apapun sebuah perusahaan beroperasi, mereka tetap bisa jadi korban dari isu ekonomi makro yang sama sekali di luar kendali mereka. Dan ternyata, masalah rupiah lemah ini akarnya dalam juga. Menurut analisisnya, ada semacam dilema nasional. Banyak pihak di dalam negeri kita justru lebih percaya dolar daripada rupiah. Kebiasaan nyimpen dolar ini terus-menerus neken nilai rupiah. Dan siapa yang kena getahnya? Ya perusahaan kayak Indofood yang sukses di pabriknya jadi sia-sia gara-gara dinamika pasar uang ini. Jadi,
Inilah dua wajah Indofood yang mesti kita pahami. Di satu sisi, ada si pabrik, mesin penghasil uang yang efisien banget, mereknya super kuat, pokoknya jagoan operasional sejati. Tapi, di sisi lain, ada si bagian keuangan, yang ternyata rapuh banget, di mana laba jadi sandera fluktuasi kurs dolar. Dua entitas yang saling bertolak belakang dalam satu perusahaan yang sama. Dan kita sampai di pertanyaan terakhir, yang paling krusial. Setelah lihat semua ini, waktu kita mau investasi di perusahaan ini, kita sebenarnya lagi taruhan sama apa sih? Sama kelezatan mie instan yang disukai semua orang? Atau kita lagi taruhan sama kuat atau lemahnya mata uang rupiah? Pertanyaan ini mengubah cara kita memandang segalanya. Dan jawabannya bakal nentuin apakah investasi kita nanti rasanya bakal gurih atau malah jadi hambar.